Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kali ini kita akan membahas 3 tutorial yang bisa digunakan oleh guru dan teman-teman edukator lainnya dalam memudahkan mereka untuk menyusun bahan ajar ataupun sumber belajar bagi murid-muridnya di kelas. Nah, yang pertama, langsung kita masuk ke kolom chat GPT. Kita tuliskan di sini chat GPT. Nah, seperti ini, chat GPT. Kita klik ini Open AI. Kemudian di halaman tampilan awal ini kita klik Try Chat GPT. Oke. Interface pertama kita disajikan dengan fitur-fitur yang sama seperti ini, di mana di sini di bar ini atau di kolom ini telah disediakan untuk menuliskan perintah apa-apa yang ingin kita hasilkan dari Chat GPT ini. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas manfaat ChatGPT ini dalam dunia pendidikan, khususnya untuk guru agar bisa menghasilkan bahan ajar untuk murid-muridnya lebih simpel dan lebih cepat. ChatGPT ini memudahkan guru dalam menyusun sebuah kuis ataupun soal untuk memberikan evaluasi kepada hasil belajar murid-muridnya. Nah, caranya gimana? Kita cukup tuliskan sesuai dengan soal apa yang kita inginkan dan temanya seperti apa. Buatkan 10 soal esai lengkap kunci jawaban tentang modernisasi. Karena saya kelas 6 dan ada di tema 9, ini adalah modernisasi. Kita cukup klik, kita enter, dan biarkan si chat GPT ini mengerjakan perintah yang telah kita tuliskan. Oke, dalam hitungan detik saja ini sudah beberapa soal yang telah diselesaikan, lengkap dengan kunci jawabannya. Wow, it's amazing. Nah, 10 soal esai telah selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hanya dalam hitungan detik telah selesai. And how about soal multiple choice? Bagaimana dengan soal pilihan ganda? Let's try. Buatkan 5 soal pilihan modernisasi. Kita enter lagi. Nah, sampai nomor 5 telah selesai. Oke, wah luar biasa ya. Jadi dalam menyusun soal ataupun untuk mengevaluasi kemampuan siswa setelah proses pembelajaran selesai, kita bisa menggunakan ChatGPT ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana si ChatGPT ini bisa membantu guru dalam menyusun atau menyajikan sebuah video pembelajaran. Nah, tentu dalam membuat sebuah video pembelajaran kita membutuhkan skrip yang bisa kita baca dengan mudah agar video itu bisa tersusun dengan rapi. Kita coba membuat skripnya. Buatkan skrip, kita enter. Nah, di sini salam pembukanya adalah bahwa ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang modernisasi. Nah, ada materi, ada salam pembuka tadi. Kemudian ada kalimat motivasi di dalamnya dan dilengkapi dengan kalimat penutup. Wah, luar biasa sekali. Tinggal kita copy, kita salin skrip ini ke dalam video yang akan kita buat dan mungkin bisa dikolaborasikan dengan menggunakan Canva ataupun video editor lainnya. Jadi dalam membuat naskah, hanya dalam hitungan detik, naskah atau skrip video kita telah selesai. Oke, dan yang ketiga, ChatGPT ini juga bisa dimanfaatkan seorang guru dalam menyusun sebuah dialog atau percakapan ketika ingin membuat sebuah simulasi ataupun demonstrasi bermain peran. Nah, bagaimana caranya? Kita ketikkan kembali sini, buatkan dialog tentang modernisasi dengan 3 orang yang berdialog. Oke, kita enter lagi. Nah, ini
person 1, person 2, dan person 3. Berarti ada 3 orang yang akan berdialog di sini sesuai dengan perintah yang telah kita tuliskan tadi. Nah, ini telah selesai. Jika ini tidak sesuai dengan harapan kita, menurut kita ini dialog terlalu kompleks, tidak sesuai dengan jenjang bahasa, kemudian kita ingin menggunakan nama orang, kita akan coba buat kembali, buatkan dialog tentang modernisasi dengan bahasa setingkat anak sekolah dasar dan 3 nama orang berdialog. Oke, kita coba, kita enter. Nah, ini namanya tadi telah diganti dari person 1 menjadi sebuah nama, Asep, Budi, dan Cindy. Dan bahasanya juga tidak terlalu kompleks. Ini adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa anak sekolah dasar. Oke, wow, luar biasa sekali. Dari ChatGPT ini bisa membantu seorang guru atau pendidik dalam menyusun sebuah bahan ajar, membuat kuis, maupun membuat video pembelajaran dengan mudah dalam waktu yang sangat relatif singkat. Seperti kata pepatah, bahwa ibarat sebuah bilah pisau, jika pisau ini digunakan untuk kebaikan, maka menghasilkan hal-hal baik. Jika pisau ini digunakan untuk keburukan, akan mengancam nyawa, bahkan bisa melukai kita. Begitu pula dengan teknologi. Jika kita menggunakan dengan bijak, dengan baik, maka bisa membuat pembelajaran semakin baik, pendidikan semakin maju. Namun jika kita menggunakan teknologi ke arah yang tidak baik, maka dampaknya luar biasa, bahkan bisa menghancurkan pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.